kita pasti udah sering banget kan dengar soal janji program makan gratis nasional. Nah sekarang, rencana resminya itu udah ada, udah terbit. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng langsung dari dokumen pemerintahnya buat lihat gimana sih rencana raksasa ini bakal dieksekusi. Nah, ini dia landasan hukumnya. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dokumen ini bisa dibilang adalah cetak biru atau buku panduan dari keseluruhan program. Langsung aja kita lihat, apa sih isi di dalamnya? Janji-janjinya kan udah sering banget kita dengar ya. Tapi pertanyaan terbesarnya, gimana cara kerjanya nanti di lapangan? Gimana implementasinya? Nah, ini yang bakal kita bongkar dari peraturannya langsung. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa program ini ada? Apa sih tujuan besar di baliknya? Ini jawabannya langsung dari dokumen resminya. Jadi, kalau kita baca kutipannya, jelas banget ya, ini bukan sekedar soal bagi-bagi makanan. Menurut peraturannya, ini adalah sebuah investasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan pintar, yang harapannya nanti bisa bikin ekonomi kita makin maju dan angka kemiskinan bisa turun. Oke, tujuannya mulia dan besar banget ya. Tapi, yang paling penting, siapa aja nih yang bakal dapat jatah makanannya setiap hari? Nah, ternyata peraturannya itu detail banget soal ini. Wah, ternyata cakupannya luas banget loh. Nggak cuma anak sekolah aja, daftarnya panjang. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak di bawah 5 tahun, terus lanjut ke semua siswa dari PAUD sampai tingkat SMA atau SMK. Nggak cuma itu, para guru dan tenaga kependidikan juga dapat. Jadi ini benar-benar menyasar satu ekosistem penuh, dari hulunya banget. Nah, sekarang pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya menyalurkan jutaan porsi makanan ini setiap hari ke seluruh pelosok Indonesia? Ternyata jawabannya adalah dengan membentuk semacam mesin birokrasi yang benar-benar baru. Jadi untuk program sebesar ini, pemerintah nggak pakai lembaga yang udah ada. Mereka bikin badan baru yang super fokus. Namanya Badan Gizi Nasional. Badan inilah yang bakal jadi otaknya, pusat komandonya yang ngatur semuanya dari A sampai Z. Terus gimana alur kerjanya? Bayangin aja, kayak piramida. Di puncaknya ada Badan Gizi Nasional yang bikin rencana besar. Terus rencana itu turun ke kantor-kantor di daerah untuk diurusin lebih detail. Nah, ujung tombaknya siapa? Ya dapur-dapur komunitas lokal. Merekalah yang setiap hari masak dan nganterin makanannya langsung ke penerima. Nah, ini bagian yang menarik banget. Program ini ternyata nggak cuma soal ngasih makan, tapi juga dirancang buat memutar roda ekonomi di daerah-daerah. Di peraturannya itu jelas banget disebutin kalau bahan-bahan makanan harus diutamakan dari produk lokal. Dan ini wajib hukumnya, kerjasama dengan UMKM, koperasi, sampai BUMDes. Oke, ngomongin jutaan porsi makanan tiap hari, pasti yang langsung kepikiran, gimana soal kualitas dan keamanannya? Aman nggak nih makanannya? Nah, ternyata di peraturannya, soal ini dibahas dengan sangat serius. Ada 3 pilar utama buat ngejaga kualitasnya. Pertama, gizinya harus pas, seimbang, dan beragam. Kedua, keamanannya harus terjamin, mulai dari bahan baku sampai distribusi semuanya diawasi ketat. Dan ketiga, untuk kelompok yang membutuhkan harus ada jaminan sertifikasi halal. Terus gimana kalau amit-amit ya ada kejadian keracunan makanan? Nah, peraturannya juga udah ngatur, dapur lokal itu wajib harus segera lapor ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi sudah ada alur penanganan daruratnya. Satu hal lagi yang ditekanin banget di dokumen ini adalah, ini bukan kerjaannya Badan Gizi Nasional sendirian. Ini adalah kerjaan keroyokan, gotong royong satu negara. Dan keroyokannya itu beneran dibagi tugasnya secara rinci. Contohnya nih, pemerintah daerah, mereka kebagian tugas untuk nyiapin lahan buat dapur-dapur umum dan juga bantu soal data penerima manfaat. Terus yang bangun dapurnya siapa? Nah, itu tugasnya Kementerian Pekerjaan Umum, mereka yang bakal mengerjakan konstruksi fisiknya. Lanjut lagi, ada Kementerian Koperasi dan UKM. Tugas mereka mengajak dan membina UMKM-UMKM lokal biar siap dan mampu jadi pemasok bahan makanan. Tuh kan, semua dapat peran masing-masing. Nah, ini nih yang mungkin nggak banyak orang duga. Ternyata, kepolisian dan TNI juga dilibatkan secara resmi. Tugas mereka adalah bantu distribusi logistik dan mengamankan pengiriman makanan, terutama ke daerah-daerah yang susah dijangkau, terpencil, atau bahkan daerah konflik. Jadi kebayang ya, segede apa proyek ini. Kalau dihitung-hitung, total ada lebih dari 16 kementerian dan lembaga negara yang diberi tugas spesifik dalam peraturan ini. Ini benar-benar pengerahan pasukan birokrasi secara masif. Oke, rencananya sudah ada di atas kertas. Detail, ambisius, dan melibatkan banyak banget pihak.
Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah semua mesin ini bisa bergerak bareng dan berjalan sesuai rencana di lapangan nanti?